Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dimulai. Coba Ibu minta berdiri semuanya. Berdiri. Silakan berikan semangat belajar hari ini kepada teman-temannya. Ayo, berikan semangat. Hadap lagi ke depan. Hadap ke depan lagi. Silakan periksa kerapihannya. Apakah bajunya dikeluarkan? Oh, dikeluarkan semua ya. Nah, setelah itu coba lihat kanan kirinya. Apakah ada sampah? Ada? Mana? Kalau ada, buang dulu ke tempat sampah. Ya, buang dulu. Kita berikan semangat dulu ya. Mudah-mudahan hari ini kalian selalu bersemangat untuk belajar, tidak ngantuk. Kalaupun ada rasa ngantuk, lawan hawa nafsu kita karena itu dari syaitan. Semangat pagi. Oke, silakan duduk. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Ananda Jajang, KM ada? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, coba dibuka Al-Qur'annya. Quran surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Shadaqallahul 'azim. Ada yang mau membaca artinya? Arin? Silakan. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah pada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Jadi ini tentang apa? Ayat ini berbicara tentang iri hati. Jadi kita tidak boleh iri hati. Hati kita harus bersih ya, insya Allah. Baik, Ibu akan memeriksa kehadiran hari ini. Apakah ada yang tidak masuk atau hadir semuanya? Aditya Putra Pratama. Bagaimana Adit perasaan hari ini? Oh, bahagia. Duduk. Ali Laksamanati Saptalangit. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia, selalu bahagia ya? Arini Aulia Putri. Hadiah. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Hadiah. Untuk hari ini, alhamdulillah hadir semuanya. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, coba Ibu mau nanya, sebelum Ibu ke materi bab ini atau bab selanjutnya, yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari hasad. Coba minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Berfoya-foya. Iya. Apa itu berfoya-foya? Menghamburkan Menghamburkan uang. Apakah hanya menghambur-hamburkan uang saja? Nah, ya.
berlebihan dalam segala hal. Apakah ada kaitannya dengan materi ini? Tentu ada ya. Selanjutnya, nah di sini kita harus menyadari bahwa hasad ini adalah perasaan iri dengki ya. Jadi cemburu terhadap keberuntungan atau kesenangan orang lain. Terus dampak negatifnya juga dapat merusak hubungan komunikasi kita, hubungan kita dengan keluarga ya, masyarakat juga, dan menimbulkan ketidakbahagiaan. Terus selanjutnya, tujuan pembelajaran ini bahwa kita dapat atau siswa-siswi semuanya dapat menganalisis ya studi kasus berkaitan dengan sifat hasad. Selanjutnya dapat menjelaskan dampak negatif dari sifat hasad. Terus nanti kalian dapat membuat konten media sosial ya yang menarik mengenai dari sifat hasad. Baik, nanti kalian akan dihadapkan kepada pembuatan project. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, nanti ada penentuan pertanyaan. Baik, penentuan pertanyaan ini, nah, Ibu akan menanyakan tentang video berikut ini. Tapi sebelumnya silahkan diamati video ini. Nah ini, nanti tolong dijelaskan ciri-ciri penyakit hati berdasarkan video yang diamati ya. Oke? Baik, selanjutnya kita tonton dulu videonya. Cenderung gak masuk akal. Ini disebabkan karena ada sebuah penyakit di dalam hati orang itu yang disebut dengan hasad. Iradatu zawal ni'mah 'anil ghaib. Dia pengen nikmat yang ada pada orang lain itu dicabut. Ini kan bahaya. Seolah-olah Allah itu nggak adil. Kalau sudah masuk ke dalam bab mengatakan Allah tidak adil, ini bisa murtad dari agama Islam tanpa dia sadari. Allah bilang benar. Dan setiap penyakit pasti memiliki simptom, kriteria, ciri-ciri. Hasad ini ada ciri-cirinya, waspada. Pertama, senang lihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang. Oke, sudah diamati ya. Baik, Ibu akan bertanya. Coba jelaskan ciri-ciri penyakit hati berdasarkan video yang tadi telah diamati, Cung. Oke, Khairu. Silakan. Merasa senang melihat orang lain susah. Oke. Merasa susah melihat orang lain senang. Yang kedua, kalau ada yang memuji dadanya merasa sempit. Yang ketiga, senang melecehkan orang kalau ditanya. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok menjadi 7 kelompok, di mana kelompoknya terdiri dari 5 siswa yang sudah Ibu acak ya, secara acak. Silakan sekarang kalian untuk memisahkan diri dengan kelompoknya. Nah, di LKPD ada tugas yang kalian harus kerjakan. Nah, Ibu mempunyai LKPD-nya, nanti Ibu bagikan ke setiap kelompok. Tolong dibaca, dipahami, dan dikerjakan, dipraktekkan ya. Nanti hasilnya dipresentasikan. Jadi kalian pertama adalah pilih tema yang ingin disampaikan tentang menghindari sifat hasad. Yang selanjutnya, tentukan karakter, latar belakang, dan alur cerita yang ingin dibuat ya. Alurnya seperti apa? Temanya misalkan tentang iri terhadap teman yang mempunyai HP baru misalkan ya. Nah itu. Nah, karakternya silahkan kalian tentukan, apakah Sela misalkan cocok dengan karakter antagonis ataupun pendiam ataupun pemalu gitu ya. Nah, terus langkah selanjutnya membuat alurnya. Jadi tuliskan dialog atau narasinya di LKPD boleh, atau misalkan mau di buku juga boleh. Selanjutnya nanti dipresentasikan karyanya di depan kelas ya, secara berkelompok. Untuk pembuatan kontennya boleh di luar kelas ya, di luar ruangan. Boleh di halaman, boleh di perpustakaan, boleh di mana aja. Paham? Paham. Dan bagaimana akibat atau dampak dari sifat hasad, dan jelaskan pesannya yang ingin disampaikan dari konten
konten atau video tersebut. Nah, nanti setelah kalian bikin video, ibu minta linknya dikirim ke ibu dan kita tampilkan di layar gitu ya, di hadapan teman-teman. Paham? Paham. Baik, ibu akan bagikan ke video. Kita bikin kesepakatan jadwalnya dulu. Kalian sanggup membuat konten atau video ini berapa jam? Ibu kan 3 jam pelajaran. 1,5 jam cukup ya? Ya. Oke, cukup ya. Baik, silakan untuk bekerja membuat konten media sosial. Oh ya, kita kira Oke, HP-nya ada. Sudah habis. Kita presentasi dulu. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 linknya sudah ibu terima. Silahkan maju dulu ke depan. Oke, inilah model kita ya. Ariri. Nah, silakan presentasikan video yang telah dibuat. Yaitu kepada teman karakter Arin sebagai Dewi, Keisha sebagai Rizka, Saka sebagai Isra, Fairuz sebagai Kevin, dan semua sebagai Salma. Latar belakang cerita ini dibuat karena masih banyak siswa yang iri atau benci kepada temannya. Dampak negatif hasad: pertama, mengganggu kesehatan mental; kedua, menimbulkan tidak rasa jalan; ketiga, menurunkan kemuliaan yang punya iri hati karena akan menyebabkan permusuhan. Oke, jadi pesannya jangan iri hati karena akan menyebabkan permusuhan. Berikan tepuk tangan. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 5? Silahkan. Bagus nggak? Coba nilainya berapa untuk kelompok 5? 10 dari 10? Iya. Oke, kita lihat. Pertanyaannya apa? Bagaimana dengan cara menjaga kekompakan? Coba jawab. Bagaimana cara menjaga kekompakan? Membuat video maksudnya ya? Tidak egois. Tidak egois katanya. Jadi harus solid gitu ya, harus kompak. Oke, cukup ya? Oke, berikan tepuk tangan untuk menanggapi. Tadi sudah ya ada pertanyaan dari Italia dan penilaian juga. Ibu sudah ada penilaiannya. Dan tadi juga ibu bertanya bagaimana untuk nilainya, ada yang bilang 10 gitu ya. Baik, di sini ibu juga mempunyai kriterianya. Jadi nilainya sudah ada. Baik, selanjutnya kita ada ice breaking. Oke, ice breakingnya kalian tetap duduk di tempat duduknya masing-masing dan nah tempat duduk yang itu hurufnya adalah C. Ingat-ingat ya. C. Apa? C. Yang kedua tempat duduknya abjadnya D. D. Apa? D. Yang ketiga ini A. Yang terakhir adalah B. Nanti ketika ibu sebut
yang memberikan kesimpulan dari pembuatan proyek tadi tentang menghindari sifat hasad? Memberikan kesimpulan untuk hari ini tentang materi sifat hasad. Oke, Dianika, coba. Kita jangan memiliki sifat hasad karena dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Cara untuk menghindarinya kita harus selalu bersyukur. Oke, berikan tepuk tangan. Iri dan dengki ini dapat merusak hubungan sosial. Kalian bisa jadi bermusuhan ya. Terus menghalangi perkembangan pribadi juga. Kalian tidak akan berkembang, tidak akan mempunyai banyak teman dan seterusnya. Nah, sikap ini muncul dari ketidakpuasan terhadap diri sendiri yang dapat menyebabkan perasaan negatif. Dan bagaimana cara untuk menghindarinya? Di antaranya tadi banyak bersyukur, menghargai pencapaian orang lain dan fokus pada perbaikan diri. Maka dengan cara ini kita dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, insya Allah. Nah, kita refleksi dulu bagaimana perasaannya hari ini. Ibu akan bagikan di Padlet ya. Oke, silahkan diisi. Sudah Ibu share linknya di grup. Nah, di sini ada perasaannya yang memang senang, ada yang memang bingung mungkin ya, tapi banyaknya senang ya. Oke, terima kasih. Ibu mempunyai soal PG, silahkan dikerjakan. Ini linknya. Ibu share juga ke grup 10 DKP 3. Waktunya cuma 3 menit cukup. Ya, diisi. Silakan. Yang dapat poin 100 adalah Dianika. Tepuk tangan dong. Udah ya semuanya, nilainya sudah masuk. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya yang telah hadir dan membuat konten atau proyek hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi di hari minggu depan, insya Allah di hari Jumat. Baik, pembelajaran yang akan datang nanti materinya beda lagi, yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari takabur. Apa itu takabur? Sombong, ya sombong. Jadi kita jangan sombong. Apakah ada kaitannya dengan materi tadi hasad? Ada ya. Itu masih termasuk penyakit hati. Makanya jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya ditutup dengan doa kifaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha